Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah telah berkumpul pada presentasi pada pagi hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat menjalankan presentasi yang insya Allah penuh bermanfaat untuk hari ini. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Dr. Haja Nurul Azmi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai diferensiasi personality dalam belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uzlifatul Jannah dengan NIM 24811100018 yang menjadi moderator sekaligus pemateri pada sesi presentasi hari ini. Selanjutnya, saya Fani Lesya Putri dengan NIM 24811100016 dan saya Horona Ilfar Albarka dengan NIM 24811100012. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian diferensiasi, lalu faktor-faktornya, dan cara mengatasi diferensiasi dalam belajar. Tentunya isinya adalah dengan keterkaitan Al-Quran tentang hal tersebut. Untuk itu langsung saja pada pemateri yang pertama, yaitu Horona Ilfar Albarka. Kepada jadi persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diferensial individu. Yang pertama, hakikat manusia sebagai individu dalam antropologi filsafat. Dalam antropologi filsafat, manusia dipahami sebagai makhluk kompleks yang terdiri dari tubuh dan jiwa secara utuh. Ia memiliki kesadaran akan ekstensinya sebagai pribadi yang unik dan mandiri, dengan martabat, harga diri, serta kemampuan membedakan dan menyamakan diri dengan orang lain. Manusia juga memiliki hak-hak asasi dari Tuhan, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik, yang menjadi dasar nilai kemanusiaannya. Dalam pendidikan, keberagaman individu terlihat dari gaya belajar, kemampuan berpikir, latar belakang sosial dan budaya, minat, dan kepribadian. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus bersifat inklusif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik agar mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, adil, dan menghargai potensi unik setiap individu. Next. Yang kedua, pandangan antropologi filsafat tentang hakikat manusia sebagai individu. Strategi pelaksanaan diferensiasi pembelajaran mencakup 4 aspek utama, yaitu proses, produk, dan lingkungan belajar, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa melalui variasi tingkat kesulitan belajar. Media pembelajaran, metode kegiatan, bentuk penugasan, serta suasana belajar yang inklusif dan fleksibel. Selain itu, diferensial personal menjadi bagian penting karena setiap siswa memiliki karakteristik unik berdasarkan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, guru perlu melakukan asesmen diagnostik di awal untuk merancang pendekatan yang tepat, dengan prinsip perlakuan adil sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Bukan perlakuan yang seragam, misalnya siswa introvert lebih nyaman belajar mandiri, sedangkan siswa ekstrovert lebih optimal dalam kerja kelompok. Yang ketiga, konsep pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan. Diferensiasi individu adalah kunci untuk pendidikan yang adil dan transformatif, karena mengakui bahan setiap siswa unik baik dalam cara mereka belajar, memahami makna, hingga berinteraksi dengan dunia. Melampaui perbedaan intelektual semata, prinsip ini menghargai ritme belajar, minat, kebutuhan emosional yang beragam. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kita memberdayakan siswa untuk terlibat secara emosional, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kepemilikan atas proses pembelajaran mereka, menjadikan mereka subjek aktif yang dikembangkan secara utuh, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, diferensial personal, yaitu pengakuan atas keunikan setiap individu. Diferensial personal merujuk pada perbedaan bawaan dan lingkungan yang membentuk karakter unik setiap individu, seperti gaya belajar, minat, kecerdasan, latar belakang, budaya, hingga kondisi emosional. Dalam pendidikan, pemahaman terhadap diferensial ini penting agar guru tidak menyamaratakan perlakuan, tetapi menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran
dengan kebutuhan siswa. Misalnya siswa introvert lebih nyaman dengan tugas individu, sementara ekstrovert lebih cocok bekerja dalam kelompok. Asesmen diagnostik di awal pembelajaran membantu guru mengenali kebutuhan tersebut, menghargai diferensial personal berbagai menciptakan suasana belajar yang adil, aman, membangun rasa percaya diri, dan meningkatkan motivasi siswa. Yang kelima, diferensiasi individu sebagai inti pendidikan humanistik dan inklusif. Diferensiasi individu dalam pendidikan bukan hanya soal teknik, melainkan pandangan filosofis yang menempatkan kemanusiaan siswa sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan ini mengakui keunikan setiap siswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Dengan menghargai perbedaan tersebut, proses belajar menjadi lebih bermakna karena siswa merasa lebih dihargai dan lebih diakui. Guru berperan sebagai pembimbing yang menciptakan ruang aman untuk pertumbuhan pribadi siswa. Dalam jangka panjang, diferensiasi individu mendukung terciptanya generasi inklusif, adil, dan toleran, serta membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan transformatif, menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga utuh dan empatik. Keterkaitan dengan Al-Quran mengenai pengertian diferensial individu, yaitu ada di Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layatil liulil albab, yang berarti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang bermakna ayat ini mengajak manusia yang berakal, yaitu ulul albab, untuk merenungi fenomena alam seperti langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Sebagai tanda kebesaran Allah, ini menggambarkan bahwa dunia penuh variasi, keteraturan, dan makna. Dan manusia yang berpikir mendalam akan menangkap pelajaran dari hal itu. Korelasi dengan diferensiasi individu dalam belajar, ayat ini menyiratkan bahwa keberagaman adalah bagian dari sistem penciptaan Allah, termasuk dalam diri manusia. Ada yang lebih sensitif, ada yang lebih logis, ada yang lebih cepat menangkap pelajaran lewat visual atau pengalaman nyata. Maka belajar bukan sekedar aktivitas kognitif, tetapi juga refleksi akal dan perenungan terhadap keberagaman ciptaan Allah, termasuk keberagaman potensi setiap individu. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami dan mengelola keberagaman ini secara bijak. Kemudian Quran, dalam Al-Quran itu yang keterkaitan dengan pengertian ada satu lagi, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum man dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Makna ayatnya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, suku bangsa, jenis kelamin, dan sebagainya, agar mereka saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Korelasi dengan diferensiasi individu dalam belajar adalah pengakuan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa perbedaan adalah sunnatullah dan seharusnya disikapi dengan penghargaan serta pendekatan yang sesuai terhadap masing-masing individu. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fani. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi dalam belajar. Yang pertama itu ada kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berbeda-beda pada tiap siswa. Guru perlu melakukan asesmen dan menyesuaikan strategi seperti pengelompokan atau scaffolding. Faktor seperti motivasi, kondisi mental, dan dukungan keluarga turut memengaruhi sehingga lingkungan belajar harus inklusif dan mendukung. Selanjutnya ada minat dan motivasi belajar. Minat adalah ketertarikan, motivasi adalah dorongan belajar. Keduanya mempengaruhi keterlibatan dan hasil belajar siswa.
Siswa memiliki minat dan motivasi yang berbeda-beda. Guru perlu mengenali perbedaan ini untuk merancang pembelajaran yang relevan. Strategi efektif, pilihan tugas, proyek, masalah nyata, dan lingkungan belajar yang mendukung. Motivasi intrinsik lebih kuat dan ekstrinsik dari ekstrinsik. Selanjutnya ada gaya belajar dan profil belajar. Gaya dan profil belajar siswa seperti visual, auditori, dan latar belakang budaya merupakan dasar penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu mengenali karakteristik tersebut agar dapat menyusun strategi belajar yang variatif dan personal. Dukungan fasilitas dan pelatihan juga dibutuhkan agar siswa lebih terlibat dan berkembang secara optimal. Selanjutnya ada dukungan lingkungan belajar. Dukungan lingkungan belajar baik fisik maupun sosial, emosional penting untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus menciptakan ruang yang fleksibel dan interaksi positif, didukung kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan yang inklusif dan responsif membantu siswa belajar optimal sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi digital mendukung pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan materi dalam berbagai format sesuai gaya belajar siswa serta memungkinkan asesmen real time. Efektivitasnya bergantung pada literasi digital guru, infrastruktur sekolah, dan kemandirian siswa. Blended learning menjadi pendekatan ideal untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik siswa secara adaptif dan bermakna. Nah, keterkaitannya dengan Al-Quran ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Makna ayat ini tuh manusia dilahirkan tanpa pengetahuan, lalu diberi potensi belajar melalui 3 alat utama, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, akal atau perasaan. Kolerasi dengan faktor diferensiasinya itu faktor-faktor seperti kemampuan indrawi, kognitif, afektif, dan pengalaman hidup itu berpengaruh terhadap bagaimana seseorang belajar. Nah, ayat ini tuh menegaskan bahwa alat-alat belajar tiap individu bisa berkembang dengan cara yang berbeda-beda, sehingga proses belajar juga harus disesuaikan. Selanjutnya itu ada di surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, yang artinya itu katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang dapat menerima pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Nah, maknanya itu ayat ini menegaskan bahwa perbedaan dalam tingkat ilmu pengetahuan dan pemahaman adalah sesuatu yang nyata. Tidak semua orang berada pada level yang sama dalam hal pengetahuan dan daya tangkap. Korelasinya itu ini menunjukkan bahwa peserta didik berbeda dalam kesiapan belajar, minat, dan kapasitas berpikir. Nah, faktor-faktor ini bisa berasal dari latar belakang sosial, pengalaman belajar, kecerdasan, atau kondisi emosional. Maka guru harus menyadari bahwa tidak semua siswa bisa belajar dengan cara dan akan menjelaskan mengenai cara mengatasi diferensiasi dalam belajar. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertiannya itu seperti apa, lalu cara mengatasinya juga seperti apa. Nah, kita langsung ke cara mengatasinya. Yang pertama itu perlu adanya pemetaan kebutuhan belajar siswa. Jadi, guru itu perlu melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kemampuan awal, gaya belajar, dan minat siswa. Hal ini tuh kayak ngebantu guru nyusun pendekatan pembelajaran yang sesuai dan tidak seragam, melainkan responsif terhadap keberagaman individu. Jadi guru itu perlu memahami setiap siswanya itu seperti apa, karakteristiknya seperti itu. Selanjutnya yaitu cara mengatasinya adalah tentang diferensiasi konten. Guru menyajikan materi dengan variasi bentuk seperti teks, video, infografis, dan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kesiapan siswa. Hal ini membuat siswa tidak bosan maupun tertinggal, serta tetap mendapat kualitas konten yang sama. Perlu ini ya, maksudnya itu ada yang misal siswa sukanya pakai teks,
terus ada yang pakai video, atau mungkin bisa pakai infografis, tergantung kesiapan siswa dan kesiapan siswa dalam mempelajari hal tersebut dalam belajar seperti itu. Dan selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Proses belajar disesuaikan dengan cara belajar siswa. Misalnya diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau eksperimen sederhana kayak praktikum sederhana gitu di siswa. Yang sederhana saja, karena tiap siswa pasti mempunyai kayak sukanya kelompok, ya mereka lebih memilih atau lebih suka gaya belajar yang kelompok seperti itu. Dan ada juga yang memang siswa yang pengennya seperti dikatakan dalam pengertian juga, ada yang sukanya individu, ada yang berkelompok. Nah itu perlu adanya diferensiasi proses buat cara mengatasinya. Terus guru menyediakan berbagai strategi pembelajaran agar siswa nyaman dan aktif. Di kelas itu bagaimana caranya guru tuh bisa membuat siswa itu nyaman dan aktif. Misal kayak guru ngasih pertanyaan, ya siswa angkat tangan dan aktif dalam menjawab atau membuat pertanyaan atau ya seperti itu. Intinya jangan sampai guru nantinya hanya menyampaikan materi tanpa memperdulikan siswanya itu nyaman atau tidak di kelas gitu. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk, yaitu siswa diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman dalam bentuk yang mereka kuasai. Ya seperti kuasainya video, ya diberikannya video gitu. Atau sukanya esai, di SMA banyak ada esai muncul gitu, ya berarti pakainya esai gitu. Ataupun poster tuh berarti kayak digital atau non digital juga bisa poster itu. Terus ini tuh membantu menyalurkan kreativitas dan memperkuat rasa tanggung jawab atas pembelajaran. Kalau video kan bisa kreativitasnya edit begituan ya. Kalau esai itu kayak kreativitas dalam menyusun kalimat, kata ataupun yang lainnya dalam esai tersebut. Lalu poster kayak gambar-gambar yang menarik itu seperti apa, atau intinya tuh siswa tuh ada rasa tanggung jawab dan menyalurkan kreativitas yang mereka punya gitu. Yang selanjutnya itu cara mengatasinya dengan selanjutnya ada penggunaan teknologi pembelajaran. Mungkin pas pandemi udah ngelakuin ya, atau kita sudah guru-guru tuh kita sudah merasakan tentang Google Classroom atau Canva buat PowerPoint, dan Classroom itu buat kayak ngumpulin tugas ataupun peringatan materi gitu. Nah, yang di COVID-19 itu udah pernah ada dan mungkin itu jadi mempermudah asesmen individual karena di dalamnya itu menyediakan materi variatif. Terus teknologi juga menjamin akses belajar yang merata. Yuk, kayak bisa dimanapun dan kapanpun, jadi fleksibel gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan kamu dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan debat dengan cara yang paling baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Makna ayat ini menunjukkan bahwa dalam menyampaikan ilmu atau ajakan harus digunakan pendekatan yang bijak, lembut, dan sesuai dengan kondisi orang yang diajar. Toleransinya itu, guru atau pendidik perlu menggunakan strategi yang bervariasi dan adaptif, seperti pendekatan berbeda untuk siswa yang visual atau auditori dan kinestetik. Ini juga bisa berupa metode diskusi, praktik langsung, atau penggunaan media yang menarik sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, keterkaitannya ya visual, kayak gambar-gambar gitu, atau auditori itu pendengaran, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Fani, kepadanya dipersilakan. Nah, selanjutnya itu kesimpulannya diferensial sosial mencakup keunikan setiap individu seperti kemampuan intelektual, gaya belajar, minat, latar belakang, budaya, dan kondisi emosional. Nah, dalam pendidikan penting bagi guru memahami perbedaan ini agar proses pembelajaran tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, kesiapan belajar ini seperti kesiapan belajar minat dan motivasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keterlibatan dan hasil belajar. Oleh karena itu, guru perlu melakukan asesmen awal untuk merancang strategi pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan isi, proses, produk, dan lingkungan belajar dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, sehingga
sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai potensi dan jati dirinya. Boleh di next. Ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan untuk PowerPoint ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai diferensiasi personality Dalam belajar, Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kita, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai diferensiasi personality Dalam belajar, Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kita, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.